Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil miftahi bab rahmatillah ajaja ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-ithar atau mendahulukan orang lain. Al-ithar huwa an yajudal insan bi syai'i wa huwa muhtaju ilaih. Ithar adalah mendahulukan orang lain. Jadi seseorang itu memberikan sesuatu kepada orang lain padahal dia membutuhkannya. Jadi dia butuh namun dia berikan kepada orang lain, yang artinya dia mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Wal ithar a'la darajatis sakha, dan ithar atau mendahulukan orang lain itu derajat yang paling tinggi di tingkat kedermawanan. Jadi dermawan yang paling tinggi adalah al-ithar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa allafa baina qulubihim, dan dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hati-hati mereka. Yang dalam tafsir disebutkan wa jama'a baina qulub al-mu'minin, Allah satukan hatinya orang-orang yang beriman minal Aus wal Khazraj, dari suku Aus dan dari suku Khazraj. Ba'da tafarruq wa tashattut, yang mana sebelumnya mereka itu terpecah belah. Jadi dulu mereka suku Aus dan Khazraj ini di Madinah mereka banyak pertikaian, banyak peperangan, mereka bermusuhan, mereka terpecah belah. Kemudian ketika mereka beriman kepada Allah, beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka mereka dipersatukan. Apa yang mempersatukan mereka? Iman. Yang tadinya mereka terpecah belah, berantem, berperang, disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ala dinihi al-haq, di dalam ajarannya yang benar, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasayyarahum bihi jami'an ba'da an kanu ashtatan. Mereka bersatu yang mana tadinya mereka itu terpecah belah. Wa ikhwanan ba'da an kanu a'da, dan mereka menjadi bersaudara yang mana sebelumnya mereka itu saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, andai kata engkau itu menginfakkan, memberikan kepada mereka apa yang ada di muka bumi ini, semuanya apa yang ada di muka bumi ini, mau harta dan lain sebagainya, ma allafta baina qulubihim, maka engkau itu tidak bisa menyatukan hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan mereka. Jadi dalam tafsir di sini sebutkan lau anfaqta ya Muhammad, kalau kau berikan, kau nafkahi, kau infakkan kepada
kepada mereka apa-apa yang ada di dalam muka bumi ini, mau emasnya, mau peraknya, dan apapun yang ada di muka bumi ini, maka ma jama'at anta baina qulubihim bihailik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala walakinallaha jama'aha 'alal huda, Allah menyatukan mereka dengan hidayah yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menjadi apa? Orang-orang yang berada di barisannya Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, yang memperjuangkan Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad, yang tadinya mereka itu terpecah belah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat yang lain, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dar ay al-Madinah wal iman ay al-fuhu wa humul ansar, yaitu mereka yang sudah lebih dulu tinggal di situ. Tinggal di mana? Di kota Madinah sebelum datangnya orang-orang muhajir. Min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu cinta kepada siapa? Orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi orang-orang Mekah dari sahabatnya Nabi, kaum muhajirin yang mereka itu berhijrah ke kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan tidak terdapat di dalam hati mereka itu hajah apa? Hasadan, mereka nggak iri, nggak ada kebencian, nggak ada keirian. Mimma utu, yaitu dari apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang muhajir dari harta Bani Nadhir al-mukhtassah bihim, yang dikhususkan untuk mereka. Jadi fai, rampasan peperangan yang Nabi Muhammad SAW berikan kepada orang-orang muhajir. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang-orang Ansar itu mendahulukan saudaranya dari kaum muhajir walaupun mereka itu membutuhkan. Mereka itu fakir, bukan berarti penduduk Madinah semuanya kaya. Mereka juga ada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka mendahulukan saudara-saudara mereka. Ketika mereka kedatangan saudara-saudara mereka dari orang-orang Mekah, nggak ada di dalam hati mereka kecuali apa? Cinta. Yuhibbunahum. Maka dari itu orang-orang Ansar dipuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menerima saudara-saudara mereka dengan lapang dada, dengan kecintaan. Bahkan mereka itu nggak terdapat di dalam hati mereka sesuatu, yaitu hasad, iri, dengki kepada orang-orang muhajir ketika mereka mendapatkan harta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka fakir, namun mereka mendahulukan saudara-saudara mereka. Jadi cintanya bukan cuma sekedar judul. Karena orang-orang muhajir itu ketika berangkat ke Madinah, pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, mereka nggak bawa harta. Hartanya ditinggal di Mekah. Mereka datang ke Madinah nggak tahu harus tinggal di mana, nggak tahu harus bekerja apa untuk menafkahi dirinya dan keluarganya yang mereka bawa. Tapi ketika Islam mempersaudarakan mereka, belum lagi mereka dipersaudarakan sama Nabi Muhammad secara khusus antara orang-orang muhajir dan orang-orang Ansar, mereka satu dengan yang lainnya saling berbagi. Ada yang punya rumah 2 lantai, yang lantai atas buat saudaranya, dia di lantai bawah. Ada yang rumahnya 1 lantai, rumahnya dibagi jadi 2, diperuntukkan untuk saudaranya yang baru. Ada yang punya 2 rumah, 1 rumahnya diberikan kepada saudaranya. Mereka saling berbagi ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan memberikan makanan ala hubbihi ay at-ta'am, yaitu makanan yang dia ingin memakannya, makanan yang dia sukakan, yang dia sukai. Mereka berikan kepada siapa? Orang-orang miskin, fakir miskin, dan juga anak-anak yatim yang nggak punya ayah, dan juga asira, yaitu orang-orang yang tertawan. Mereka menyedekahkan dari makanan yang mereka sukai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau mau dapat kesempurnaan dalam kebaikan,
Seseorang itu nggak akan nyampai atau mendapatkan kesempurnaan dalam kebaikan sampai dia bisa menginfakkan sesuatu yang dia sukai. Jadi kalau memberikan kepada orang lain itu sesuatu yang dia sukai, bukan sesuatu yang sudah usang, bukan sesuatu yang sudah nggak kepake atau sudah rusak atau sudah dia sendiri nggak suka. Tapi barang yang dia sukai atau sesuatu yang dia sukai itu dia nafkahkan, dia infakkan, dia sedekahkan kepada orang lain. Ada sahabat Nabi yang suka sama manisan, kemana-mana bawa manisan. Setiap ketemu orang dikasih manisan, dikasih manisan. Kalau zaman sekarang mungkin permen coklat atau coklat ya, atau makanan yang manis. Diberikan, ketika ditanya kenapa kau kemana-mana ngasih orang manisan, dia bilang ini makanan yang saya suka. Dan saya ingin masuk dalam ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Yang saya suka, yang saya sedekahkan. Ada sahabatnya Nabi ketika ayat ini turun, dia punya apa? Sesuatu yang paling dia sukai, hartanya. Kebun disedekahkan di jalan Allah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini harta yang paling saya sukai. Maka berikan kepada siapapun yang kau kehendaki. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memberikan makanan yang dia sukai. Nah ini kita bisa praktekkan. Jangan kalau mau sedekah milih nasi yang paling murah atau makanan yang paling murah. Nggak ada masalah, nggak apa-apa. Sedekah semampumu, sebisamu. Tapi orang berbuat sesuatu itu ada derajatnya. Ketika orang dermawan, ada kedermawanan ini derajatnya paling tinggi. Apa? Ketika kau bisa mendahulukan orang lain padahal dirimu butuh. Itu tentunya berbeda dengan dermawan kau sedekah dalam keadaan kau punya. Tingkatannya berbeda. Kau punya lebih, kau berikan, bagus. Tapi ada derajat yang lebih besar. Apa? Ithar. Kau mendahulukan orang lain walaupun dirimu itu butuh. Ketika bersedekah, kau misalnya punya sesuatu yang sudah kau nggak pakai, kau sedekahkan, bagus. Tapi ada kalanya kau juga harus bersedekah atau kau harus ngajak dirimu. Ada kalanya kau mengajak dirimu untuk apa? Bersedekah sesuatu yang kau sukai. Bukan bekas, tapi belikan baru dan kasihkan kepada orang lain supaya dapat derajat yang berikutnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa yut'imuna at'am, memberikan makanan sesuai makanan yang dia sukai, yang dia ingin makan, yang dia senangi kepada siapa? Fakir miskin, kepada anak yatim dan juga kepada orang-orang yang tertawan. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang kaum Asy'ariyin, yaitu yang mereka itu asalnya dari negeri Yaman. Dan salah seorang daripada Asy'ariyin ini adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Nabi Muhammad memuji mereka, diberikan pujian oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, innal asy'ariyina idza armalu, kalau mereka itu kehabisan harta atau hartanya itu tinggal sedikit, asna khurujihim lil qitalil a'da, ketika mereka sedang keluar berperang untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, au qalla ta'amu iyalihim bil Madinah, atau ketika mereka mukim di Madinah dan makanan keluarga mereka itu sedikit, sudah hampir habis tinggal sedikit, maka mereka ngapain? Jama'u makana indahum fi thawbin wahidin. Maka orang-orang Asy'ariyin ini mengumpulkan sisa makanan mereka yang sedikit itu di dalam satu pakaian atau dalam satu kain, dikumpulkan jadi satu. Setelah semuanya ngumpulkan semua, thumma iktasamuhu bainahum. Apa yang di dalam kain, di dalam karung tadi, makanan orang-orang tadi yang dimasukkan situ dibagikan secara rata kepada semuanya. Jadi semuanya mendapatkan fi ina'in wahidin bisawiyah, mereka bagikan sama rata. Dan Nabi SAW bersabda apa? Fahum minni, mereka itu dari golonganku, wa ana minhum, dan aku daripada golongan mereka. Maksudnya apa? Rasulullah meridhoi perbuatan mereka. Para ulama menafsirkan dari hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya mereka orang-orang Asy'ariyin itu yang punya sifat seperti ini, yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Mereka berada di jalan sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga Nabi mengatakan apa? Mereka dariku dan aku daripada mereka. Menunjukkan apa? Kalau mereka itu berada di jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah hartanya sedikit, baik itu di medan peperangan atau ketika mereka mukim di Madinah, makanannya tinggal sedikit, itu dikumpulkan dalam satu kain, semuanya masukkan ke kain itu, kemudian dibagi rata. Bisa jadi yang
Tidak semuanya orang masukkan makanan ya, mungkin ada yang habis, mungkin ada yang punya sedikit, mungkin ada yang punya lebih banyak, tapi dimasukkan jadi satu dalam satu tempat, kemudian dibagikan sama rata. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita untuk apa? Pentingnya saling membantu satu dengan yang lainnya. Dalam hadis bahkan Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita apa? Ta'amul itsnain kafi thalatha. Makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Supaya kita nggak mentingkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan saudara kita, apalagi saudara kita yang membutuhkan. Jadi orang-orang Asy'ariyin ini yang aslinya dari negeri Yaman ini dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis juga disebutkan Nabi Muhammad SAW itu orang yang dermawan. Karena Nabi SAW kariman. Nabi Muhammad itu orang yang dermawan. Wa kana la yaruddu sa'ilan mastata. Dan Nabi itu nggak pernah nolak orang yang minta semampunya beliau. Kalau ada orang yang minta, beliau mampu memberikan apa yang diminta, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa kana la yas'aluhu ahadun syai'an illa a'tahu. Dan dahulu itu ketika Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada seorang pun yang minta kepada Nabi Muhammad sesuatu kecuali diberikan sama Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ada seorang wanita yang membuatkan burdah buat Nabi Muhammad SAW, kain buat Rasul SAW. Bagus, indah kainnya. Kemudian dia datang kepada Rasul SAW, diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membutuhkan itu. Jadi dia butuh. Dan kebetulan wanita itu datang dan memberikan hadiah hasil daripada tangannya sendiri. Diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dipakai sama Nabi. Nabi keluar ke tempat para sahabat. Nabi pakai kainnya yang baru tadi. Nah, ketika pakai kain yang baru, ada yang ngelihat kemudian mengatakan, ya Allah bagusnya itu, andai saja itu dipakaikan ke saya. Maka Nabi Muhammad selesai berjumpa dengan para sahabatnya, kembali ke rumah, dilipat itu kain burdah, kemudian dikirimkan ke sahabat tadi, diberikan kepada sahabat tadi. Kenapa? Nabi nggak pernah menolak permintaannya orang. Nah, ketika sahabat tadi menerima, maka sahabat-sahabat yang lain bilang apa? Nabi itu butuh itu. Dan kau tahu kalau Nabi Muhammad tuh nggak pernah nolak kalau ada orang yang minta, makanya kau minta. Maka dia berkata apa? Demi Allah, saya nggak minta ini untuk saya pakai, tapi saya minta ini untuk apa? Untuk kafan saya kalau nanti saya meninggal dunia. Jadi saya bukan terus saya mau pakai, minta punya Nabi, saya mau pakai, tidak. Saya berharap kalau ini diberikan kepada saya mau pakai buat kafan saya nanti. Nah, dari riwayat ini kita bisa tahu bagaimana sifat itharnya Nabi Muhammad. Nabi butuh sama itu, sama kain itu, dan wanita itu datang memberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika ada orang yang minta, Nabi mendahulukan orang lain walaupun dirinya membutuhkan. Nah, itu sifat ithar, bagian daripada akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain sama kita pakai kain baru, misalnya pakai sarung ke masjid, wah sarung mah apik tenan, wah apik, larang kok. Bukannya kita malah kasihkan, malah kita sombong, larang iki. Kowe nyambut gawe setahun urung karuan iso tuku. Tapi Nabi Muhammad ketika sahabatnya dia bilang, bagusnya andai saja itu dipakaikan kepada saya. Pulang Nabi dilepas, dilempit sama Nabi Muhammad, dikirimkan, diberikan kepada sahabat tadi. Sehingga dia sampai ditegur sama sahabat yang lain. Kau tahu Nabi Muhammad gak pernah nolak orang yang minta, dan Nabi butuh itu kok malah kau minta. Maka dia berkata, demi Allah saya minta ini bukan untuk saya pakai, tapi untuk kafan saya ketika nanti meninggal dunia. Dan betul, ketika dia meninggal dunia itu dipakai untuk kafannya. Nah, di sini hadis ini banyak mengajarkan kita ya, ada persiapan. Orang mau meninggal itu harus punya persiapan. Nah, sahabat tadi juga punya persiapan. Saya kalau mau meninggal, saya mau dibungkus dengan kain yang pernah dipakai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mau dapat keberkahannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu harus ingat mati dan harus mempersiapkan kematiannya, nyiapkan kafannya, nyiapkan wasiatnya. Nah, itu yang diajarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan juga ada salah seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata dirinya majhud. Majhud itu apa? Enggak punya makanan, enggak punya minum, lapar. Sudah enggak makan, enggak minum. Maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kemudian memerintahkan seseorang untuk pergi ke rumah istrinya, nanya ada makanan atau enggak.
Maka yang disuruh sama Nabi Muhammad ke rumah istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Ma ma'ana illal ma. Kata istrinya Nabi Muhammad, kami nggak punya apapun kecuali air. Maksudnya apa? Nggak ada makanan. Pergi lagi ke istrinya Nabi yang satunya, sama jawabannya. Jadi saat itu nggak ada makanan yang bisa Nabi Muhammad bantu untuk orang yang kelaparan tadi. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, man yadhummu au yudhifu hadza, siapa yang mau menjamu orang ini? Dia datang bertamu kepada Nabi, minta makan, tapi saat itu Nabi Muhammad memang nggak punya makanan. Di rumah istri-istrinya nggak ada makanan. Maka Nabi tanya ke sahabatnya, siapa yang mau jamu tamu ini? Maka ada salah seorang dari sahabat Nabi dari kalangan orang Ansar berkata, ana, saya ya Rasulullah. Fantalaka bihi ila imraatihi, maka dia pun pergi ke istrinya bersama dengan tamunya tadi. Kemudian dia berkata kepada istrinya apa? Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo jamu tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tamu saya, ini tamunya Nabi. Ayo jamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perempuannya, kita nggak punya makanan. Makanan ini cuma cukup buat anak-anak kita saja. Maka kemudian sahabat ini memiliki sifat ithar. Kata suaminya apa? Tidurkan anak-anak kita. Siapkan makanannya buat tamu. Nanti kalau dia sudah duduk, makanan kau keluarkan, kau matikan lampunya. Supaya apa? Dia nggak ngelihat kalau makanan itu sedikit. Dan nanti kalau dia makan, kita di sebelahnya pura-pura makan. Karena kalau kita makan nggak cukup nih makanan sedikit, kasihan dia ini tamunya Nabi Muhammad dan dia kelaparan. Nah kalau lampunya nyala, kita tidak makan, dia yang makan, dia akan merasa malu. Jadi matikan lampunya, kita pura-pura makan di sebelahnya, supaya dia merasa nyaman, supaya dia bisa mengisi perutnya. Maka dilakukan seperti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Keesokan harinya dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tadi, "Dhahikallahu lailah aw ajiba min fa'alikuma." Allah itu ridha. Kalimat yang dipakai Allah itu tersenyum, maksudnya tersenyum ridha dengan perbuatan kalian berdua. Maksudnya apa? Sudah tamu nggak punya makanan tapi dia dahulukan tamunya, terus dia pelampunya dia matikan, tamunya makan supaya nggak ngelihat kalau yang punya rumah nggak makan. Ini perbuatan yang luar biasa kan? Dia nggak mau ngecewakan tamunya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ajiba atau dhahikallah al-lailah min fa'alikuma. Allah itu ridha dengan perbuatan kalian berdua, dengan apa yang kalian lakukan kepada tamu kalian. Kemudian turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka sendiri walaupun mereka itu sangat membutuhkannya. Dia butuh, dia lapar, tapi dia masih memilih mendahulukan orang lain. Padahal dalam hal makanan, urusan perut ini orang kadang bisa bunuh-bunuhan. Dan mungkin bukan tidak ada, mungkin jarang zaman sekarang ada di rumahnya sudah makanan tinggal sedikit, suami pulang bawa tamu, ayo kasihkan tamu kita aja. Bisa jadi suaminya dermawan, istrinya yang ngamuk-ngamuk, panganan sakmi ini enggak tamu. Tapi lihat zaman Rasulullah punya sifat ithar, didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia rela melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Kemudian diriwayatkan juga bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang melakukan perjalanan safar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijja'a rajulun ala rahilatin lahu, datang seseorang di atas tunggangannya. Qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Maka orang yang di atas tunggangannya itu ketika berhenti dia noleh ke kanan, dia noleh ke kiri. Faqala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tahu, Nabi tahu orang ini kalau noleh kanan kiri berarti dia membutuhkan sesuatu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu fadlu dhahrin, yang punya tunggangan ada space lebih dalam tunggangannya atau bawa dua tunggangan, maka hendaknya falya'ud bihi ala man la dhahra lahu, bisa dipakai sama orang yang tidak punya tunggangan. Wa man kana lahu fadlun min zad, yang punya bekal lebih, falya'ud bihi ala man la zada lahu, maka dia berikan, ayo berikan kepada mereka yang enggak punya bekal.
diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cara berbagi. Karena Islam itu mengajarkan berbagi. Muslim sama Muslim yang lain bersaudara, mukmin sama mukmin yang lain bersaudara. Bersaudara jangan cuma sekedar judul, tapi dalam segala hal. Maka Nabi SAW saat itu mengajarkan kepada sahabat yang punya tunggangan lebih, kasihkan ke mereka yang nggak bawa tunggangan, berikan kepada mereka. Yang punya bekal lebih, ayo berikan kepada mereka yang tidak punya bekal. Nah, ini ajarannya Nabi Muhammad SAW apa? Al-muwasah. Jadi memperhatikan satu dengan yang lain, berbagi satu dengan yang lainnya. Tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi berbagi. Dan dalam urusan berbagi, bersedekah, dermawan, itu tingkatan yang paling tinggi apa? Adalah al-ithar, mendahulukan orang lain walaupun dirinya membutuhkan. Dirinya butuh, tapi dia masih bisa mendahulukan orang lain. Dan dikatakan oleh para ahli hikmah, al-qalilu minal qalil ahmadu minal kathir ilal kathir. Sesuatu yang sedikit itu dari orang yang hanya memiliki sedikit, itu lebih terpuji daripada sesuatu yang banyak dari orang kaya. Ada orang kaya yang punya bergelimang harta, hartanya banyak, kemudian dia sedekah dengan harta yang banyak, namanya kaya kok. Tapi orang yang sedikit, orang yang punya harta sedikit, orang miskin, dan dia mengeluarkannya sedikit, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, sesuatu yang sedikit yang datangnya dari orang yang punya harta sedikit itu masih lebih terpuji daripada sesuatu yang banyak yang datangnya dari orang yang punya harta yang berlimpah. Karena orang kalau punya banyak itu kan biasanya nggak ada rasa takut. Duitnya 100 miliar, misalnya 100 miliar, mau sedekah 100 juta, enteng. Tapi orang punya 10.000, dia berani sedekah 9.000. Nah ini sedikit 9.000, tapi duitnya cuma 10.000. Nah ini yang luar biasa. Jadi mereka walaupun hartanya sedikit tapi berani bersedekah. Walaupun hartanya sedikit mereka berani melakukan sesuatu demi apa? Mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada salah seorang yang ahli hikmah ditanya, man ajwadun nas, siapakah orang yang paling dermawan? Maka dijawab oleh beliau, man ja'a min qillatin wasana wajhus sa'il anil madhallatin. Maka orang jawab beliau, orang yang paling dermawan itu orang miskin yang menjaga dirinya dari kehinaan meminta-minta. Jadi walaupun dia nggak punya, dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, bukan meminta-minta. Dan dikatakan oleh sebagian orang yang bijak juga atau ahli hikmah, jahdul muqil afdalu min ghina al-mukthir. Kesusahan orang miskin itu kan susah, itu masih lebih baik daripada apa? Orang kaya tapi mubadzir, orang kaya tapi menghambur-hamburkan hartanya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-itharu a'lal iman, derajat iman yang paling tinggi itu al-ithar, bisa mendahulukan orang lain walaupun dirinya itu membutuhkan. Dan dikatakan oleh sebagian dari ulama apa? Amil sairin nas bil insaf, perlakukan seluruh manusia itu dalam adil. Kau bergaul dengan siapa, perlakukan seluruh manusia itu dengan adil. Wa amilil mu'minina bil ithar, namun perlakukanlah orang-orang yang beriman itu dengan ithar, mendahulukan saudaramu yang beriman walaupun kau itu membutuhkannya. Sama seluruh manusia tanpa terkecuali bersikap adil lah. Tapi kalau sama saudaramu yang beriman, berjuanglah untuk engkau bisa ithar, mendahulukan orang lain. Seperti salah seorang daripada wali Allah, ada satu wali Allah ditanya, keadaan orang kampungmu bagaimana? Oh, keadaan orang kampung kami alhamdulillah. Kalau dikasih kenikmatan bersyukur kami itu. Dan kalau dikasih ujian sama Allah kami bersabar. Nah ini keadaannya orang yang beriman juga. Keadaannya orang yang beriman. Dikasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar. Nah yang nanya ini menjawab apa? Beda sama di kampung saya. Kalau di desa saya, di kampung saya itu, orang-orang kampung saya, kalau dikasih ujian sama Allah mereka bersyukur. Lalu yang di kampungnya dia tadi dikasih ujian bersabar.
Tapi kalau di kampung dia tadi dikasih ujian bersyukur, bisa bersyukur saat diuji sama Allah, itu derajatnya istimewa. Dan pada hakikatnya di balik ujian itu kan ada kenikmatan. Orang nggak diuji sama Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Berarti pada dasarnya ujian itu adalah kenikmatan. Karena apa? Ngangkat derajatnya seseorang, ngampuni dosanya seseorang. Maka dia jawab, kalau di kampung saya, orang-orang kampungnya itu kalau diuji mereka bersyukur. Kalau dikasih kenikmatan, atharna, kami punya sifat ithar, mendahulukan orang lain ketimbang kami. Jadi penduduk kampung itu setiap dapat kenikmatan mereka mendahulukan saudaranya, punya sifat ithar. Nah ini keadaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi penduduk desa yang satunya aja nggak bisa. Kasih nikmat syukur, dikasih ujian sabar, belum bisa. Kita kadang dikasih kenikmatan nggak syukur, lupa sama pemberi nikmat. Kadang ingat sama nikmatnya, nggak ingat sama pemberi nikmatnya. Kadang ngejar nikmatnya, ngelupakan sang pemberi nikmat. Kalau dikasih musibah nggak bisa sabar, moreng-moreng. Wes bendino tahajud kok saya kena musibah. Lah apa tahajud kita itu mau nolak musibah? Nah, tahajud kan kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan ya semata-mata karena Allah. Kalau Allah memberikan kita sebuah ujian ya sudah. Manusia nggak bisa lari dari itu. Yang ada dia harus bersabar supaya apa? Derajatnya diangkat, digantikan sama Allah dengan yang lebih baik. Nah, jadi dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-itharu a'lal iman, derajat iman yang paling tinggi atau puncak daripada keimanan itu seseorang yang punya sifat mengutamakan orang lain. Kemudian nasihatnya para ulama, amil sairin nas bil insaf, yaitu bergaullah seluruh manusia dengan adil, namun orang mukmin bergaullah mereka dengan ithar, mendahulukan atau mengutamakan orang lain. Nah ini sebagian daripada sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat-nasihat para ulama tentang pentingnya al-ithar. Dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, uhdiya ila rajulin min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ra'sus syah. Ada salah seorang sahabatnya Nabi yang mendapatkan hadiah. Ada yang ngasih hadiah kepada sahabatnya Nabi apa? Kepala kambing. Kemudian dia berkata apa? Inna akhi kana ahwaj minni ilaih. Saudara saya itu lebih membutuhkan ini daripada saya. Padahal ya dia orang miskin, orang nggak punya. Dikasih kepala kambing, makanan. Dia bilang apa? Saudara saya lebih butuh ini daripada saya. Pergi dia, yang punya kepala kambing tadi mau ngasih hadiah, pergi ke rumah saudara yang dimaksud. Misalnya ke rumahnya Fulan. Sampai di rumahnya Fulan ini bilang apa? Saudara saya yang itu lebih butuh ini daripada saya. Datangi lagi saudara yang kedua. Sampai 7 orang. 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 4, 4 pindah ke 5, 5 pindah ke 6, 6 pindah ke 7, 7 balik ke yang pertama lagi. Saking apa punya sifat ithar. Ya Allah itu saudara saya lebih butuh, dia lebih mungkin belum makan, kasih ke dia aja. Didatangi salah yang sana mesti mikirkan saudaranya lagi. Saudara saya yang itu lebih butuh, ke sana aja. Sampai 7 orang balik ke yang pertama lagi. Karena apa? Sifat ithar. Makanya kita kalau kaji sejarah hidupnya Nabi, bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling Nabi, baru kita nyadar kenapa kok Islam itu dulu begitu kuat yang luar biasa. Lah hidupnya satu sama lain seperti ini. Kalau kita hari ini mungkin banyak yang saling bertikai ya, yang sini mencaci yang sana mencaci yang sini, yang sini musuhan sama sana musuhan, dalamnya sendiri sudah bertikai sendiri. Lah gimana mau kuat? Nah sahabatnya Nabi bukan di urusan dunia, bukan di urusan apa-apa. Sampai di urusan dunia saja mereka nggak rebutan. Yang ada malah mendahulukan orang lain. Udah kasihkan saudara saya, dia lebih butuh. Lari lagi ke sana, lari lagi ke sana. Sampai kembali ke yang pertama. Karena punya apa? Sifat ithar. Bukan hanya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, tapi sudah bisa mendahulukan saudaranya. Nah ini yang menjadikan mereka orang-orang yang kuat karena memiliki sifat ithar. Dan diriwayatkan juga karena Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah maran bisuki wa ma'ahu ghulam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah pergi ke pasar, lewat pasar bersama dengan siapa? Budaknya. Budaknya masih muda, namanya Qanbar. Sampai berhenti di toko pakaian.
Sayyidina Ali tanya sama yang jual pakaian, ada ndak pakaian dengan harga 5 dirham? Kata yang jual pakaian, ada. Dibawakan 2 pakaian, yang ini 3 dirham, yang ini 2 dirham. Maka sama Sayyidina Ali diambil yang 2 dirham dipakai sama beliau, yang 3 dirham diberikan ke budaknya. Lah budaknya kaget, ya Amirul Mukminin, kau ini naik ke atas mimbar dan kau berkhutbah di hadapan umat Islam, maka pakailah kau yang mahal. Yang 3 dirham ini buat Anda, yang 2 dirham biar saya yang pakai. Apa kata Sayyidina Ali? Enggak, kau yang pakai yang ini, saya pakai yang 2 dirham. Saya naik ke atas mimbar, saya berkhutbah, dan saya adalah Ali bin Abi Thalib. Saya nggak mau ngasih kau yang lebih buruk. Kau ini masih muda, kau pantas pakai yang lebih baik. Kau pantas yang pakai lebih baik daripada saya. Saya nggak mau pakai apa, saya nggak mau mendahului dirimu, atau saya nggak mau lebih memakai sesuatu yang lebih bagus daripada dirimu, karena aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisuhum mimma talbasun, pakaikanlah kepada mereka pakaian yang kau pakai. Yaitu siapa? Pembantu-pembantu kalian. Berikanlah pakaian apa yang kau pakai. Wa at'imuhum mimma ta'kulun, dan berikanlah mereka makan apa-apa yang kau makan. Jadi jangan dibedakan. Saya tidak mau bedakan. Saya tidak mau lebih dari kau, tidak mau. Karena Rasulullah nyuruh saya apa? Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, berikanlah pakaian kepada mereka apa yang kalian pakai, dan berikanlah makan kepada mereka apa yang kalian makan. Nah, ini ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zaman sekarang mungkin kita beda-bedakan ya. Kita makan nasi pakai daging, yang kerja sama kita kayak tempe wae. Kok ndak kagetan nek mangan daging, kok ndak malah loro. Ini kan alasan aja. Bahkan mungkin tempat duduknya aja kita bedakan. Tapi lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan pembantu loh. Pembantu atau asisten rumah tangga berbeda dengan budak. Ini yang sama Sayyidina Ali pula budaknya. Tapi Sayyidina Ali ajak dia ke pasar, Sayyidina Ali kasih pakaian yang lebih bagus. Dia nggak mau, dia merasa nggak pantas, nggak enak. Masa Sayyidina Ali pakai yang 2 dirham, saya pakai yang 3 dirham. Kata Sayyidina Ali, saya nggak mau lebih pakai yang lebih baik, karena sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keadaan para sahabat-sahabat Nabi yang mengamalkan sifat ithar yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kemudian diriwayatkan oleh bahwasanya Hudzaifah Al-Adawi. Hudzaifah Al-Adawi ini berkata, "Entalaqtu yauma Yarmuk", di saat peperangan Yarmuk, dia itu mencari sepupunya, anak daripada pamannya yang ikut perang di medan perang, kemudian nggak nampak, nggak balik. Wah, jangan-jangan ikut jatuh di sini. Maka dia mau cari, apakah masih hidup ini sepupu saya? Dan dia bawa air. Dia bawa air, dan dalam hatinya dia berkata apa? Kalau nanti wajahnya kotor dan dia haus, saya cucikan wajahnya, saya bersihkan wajahnya, kemudian saya minumkan air ini. Kemudian dia cari sepupunya, dapat sepupunya. Sudah tergeletak di medan peperangan. Kemudian ditawarin, kau mau minum? Dia bilang mau. Ketika sudah dekat mau dikasih minum, di sebelahnya ada yang merintih, kesakitan, merintih dan juga menandakan dia juga butuh air. Maka sepupunya ini yang sudah diambang maut, sakit, luka banyak, haus, ketika dengar ada orang yang merintih, maka dia mengisyaratkan kepada Hudzaifah, berikan kepada orang yang merintih itu. Masih punya sifat ithar walaupun dalam keadaan seperti itu. Maka Hudzaifah pergi ke orang yang merintih tadi. Ketika mau dikasih air, mau gak air? Mau, dia nganggukan. Ketika mau dikasih, ada yang merintih lagi di sebelahnya. Maka yang nomor 2 dibilang apa? Kasihkan ke yang sana. Ngasih isyarat. Mau mati, mau wafat, masih bisa ithar, mendahulukan orang lain. Kata Hudzaifah, dia datangin orang yang ketiga yang merintih itu. Begitu saya sampai depan matanya, ternyata dia sudah meninggal. Akhirnya saya kembali ke yang 2, yang kedua sudah meninggal. Akhirnya saya kembali ke sepupu saya pun sudah meninggal. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan akhir hayatnya, sakit, haus, masih punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Walaupun dirinya membutuhkan, ini gak gampang loh. Nggak gampang mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain di saat dirinya, walaupun dirinya itu membutuhkan, itu bukan sesuatu yang mudah. Beda sama orang punya banyak, dia nggak butuh banyak kok,
dikasihkan mungkin mudah, tapi kalau dirinya lagi butuh tapi dia mendahulukan orang lain. Contoh paling gampang aja lah, kita kebelet pengen buang air kecil, mau masuk kamar mandi, sudah kebelet ini kita sudah nunggu antrian 5 orang, udah kita yang di depan pintu, pas pintu buka kita lihat orang tua juga kebelet mau buang air, kita dahulukan dulu, monggo mbah panjenengan rien. Itu angel, karena apa? Kita sudah nunggu 4 orang, kita butuh dan kita dahulukan orang lain. Itu contoh sepele saja. Kadang yang urusan yang sepele aja kita nggak bisa ithar, nggak bisa dahulukan orang lain, apalagi kalau sampai urusannya harta, apalagi urusannya seperti ini tadi, air di saat sakaratul maut seperti itu. Kadang kita makan bareng sama teman aja airnya cuma 1, rebutan kok. Tahu temannya keselak sampai tidak bisa nafas, ben karepmu, sementara aku ngombe. Sama air aja seperti itu. Nah ini di saat sakaratul maut seperti itu masih bisa mendahulukan saudaranya. Nah ini sifat ithar yang ada dalam hati para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan kharaja Abdullah bin Ja'far ila dhi'atin lahu. Jadi Abdullah bin Ja'far ini pernah pergi, dia mau pulang ke desanya, mau pulang kampungnya. Fanazala ala nakhil. Kemudian dia singgah di kebun kurma. Di perkebunan ada satu orang situ kerja, budak pemilik kebun itu yang sedang bekerja. Kemudian dia bawa makanan, bawa roti lah yang dia makan. Nah makanan itu ketika dibawa, tidak lama ada anjing datang ke kebun itu, maka dilemparin potongan makanannya. Jadi rotinya dia potong, dikasihkan ke anjing. Anjing itu makan dan dia seakan gonggong, mungkin dia minta lagi, dikasih lagi sampai habis makanannya di tangan. Kata Abdullah bin Ja'far, makananmu seberapa? Ya itu yang kau lihat tadi yang saya kasihkan ke anjing. Lah berarti sekarang habis makananmu? Habis. Terus kau makan apa? Puasa. Lah kenapa kau berikan kepada anjing? Tadi kalau kau tidak punya makanan, kenapa kok malah semuanya kau berikan kepada anjing tadi? Ini anjing asalnya bukan dari sini. Dia bukan dari daerah sini. Ini anjing datangnya pasti dari jauh. Dan dia datang ke sini karena kelaparan. Maka saya nggak mau nolak hambanya, saya nggak menolak makhluknya Allah yang kelaparan. Anjing lapar dikasih makan. Kurang dikasih lagi sampai dia rela berikan seluruh makanannya di hari itu puasa. Kata Abdullah bin Ja'far, ini orang lebih dermawan dari saya. Mana majikanmu? Datang ke majikannya sama Abdullah bin Ja'far, kebunnya dibeli, budaknya dibebaskan, kebunnya dihadiahkan ke budak tersebut. Karena apa? Kedermawanannya. Orang kalau sudah dermawan, merahmati makhluknya Allah, maka Allah yang menciptakan makhluk tadi nggak akan nyia-nyiakan orang yang dermawan atau punya sifat kasih sayang kepada makhluknya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Kalau orang punya sifat kasih sayang akan disayangi sama yang maha penyayang. Anjing kehausan aja, kata Nabi Muhammad, ada orang ngasih minum anjing yang kehausan karena perbuatannya tadi apa? Dirinya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Abdullah bin Ja'far menjelaskan, budak loh, budak, bukan raja, bukan orang kaya. Lihat anjing loh, ini anjing bukan dari daerah sini. Datang ke sini berarti kelaparan, berarti mungkin dia jalan jauh untuk cari makanan, nggak dapat sampai ke sini. Kasih sama dia. Masih kurang kasih lagi, masih kurang kasih lagi. Lah makananmu? Ya habis sudah tak kasih kita anjing. Lah kau makan apa? Puasa. Enteng. Karena apa? Punya sifat dermawan. Orang kalau punya sifat dermawan enteng. Hatinya, hartanya itu nggak taruh di sini. Kalau hartanya ditaruh di sini, begitu mengeluarkan, ngabiskan, ininya nggak enak. Mikir, wah, iya nggak makan. Tapi kalau hartanya di sini, ininya nggak, masa gampang. Tapi imbalannya dari Allah apa? Dia dibeli, dimerdekakan, kebunnya yang dia rawat itu, yang dikerja di situ, dibeli sama Abdullah bin Ja'far, diberikan hadiah buat dia karena kedermawanannya. Orang kalau sudah dermawan nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sama anjing saja dermawan seperti itu, bagaimana sama manusia? Kalau sama hewan saja dia sudah punya sifat kasih sayang, apalagi sama manusia. Kita belum bisa seperti itu, paling tidak kita nyontoh. Di rumah ada kucing datang mungkin lapar,
Ya Allah, nggak bisa ngasih ayamnya, kasih tulangnya, balungnya. Kita makan ayam goreng, wah ini tak kayak ayamnya eman-eman. Ya balungnya ambilkan sedikit, jangan sak balungnya diberakot. Kucing aja kadang makan tulang muntah. Kita kadang ada kucing malah sak ayamnya, sak balungnya, sak tulangnya kita lek semua. Paling tidak kita bisa berbagi sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Imbalannya apa? Disayangi sama Allah, disayangi sama para malaikat-malaikatnya Allah. Yarhamukum man fis sama, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah. Mencontoh daripada sifat-sifatnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hasan Al-Antaqi annahu istama'a indahu nayyif wa 30 nafsan. Ada diriwayatkan di sini ada orang yang bersama dengan Abi Hasan Al-Antaqi. Sekitar kurang lebih 30-an orang, 30 sekian orang. Wa kanu fi qaryatin bi Garbir Rai. Mereka berada dalam satu desa dan mereka punya makanan sedikit. Roti itu sedikit, gak banyak. Jadi kalau jumlahnya 33, misal rotinya itu cuma 12. Gak cukup buat dimakan semua. Akhirnya apa? Roti itu dikumpulkan, dipotong-potong. Lampunya dimatikan. Cahayanya dimatikan, udah peteng-petengan makan. Supaya apa? Satu sama yang lain tuh saling nggak malu. Kalau misalnya ada yang masih kurang mungkin mengambil lagi, nggak malu. Yang penting semuanya makan. Yang nggak punya pun biar wah mau orang duwe malah jupoe paling oke. Biar nggak seperti itu, di lampunya matikan, ayo makan bareng-bareng. Ini dipotong semua, ditum rata. Ketika sudah diam beberapa saat, lampunya dinyalakan, rotinya nggak berkurang. Semuanya nggak ada yang makan. Karena apa? Semuanya berharap saudaranya ngambil punya dia. Semuanya mendahulukan. Sampai seperti itu. Coba kita di posisi itu, tidak punya makanan. Lampunya nyala aja kadang kita tidak punya malu. Rebutan tempe, rebutan tahu. Ini orang-orang seperti itu sampai seperti itu. Kenapa kisah ini kita bawakan? Supaya kita lihat itharnya orang zaman dahulu yang luar biasa. Dan mereka mendapatkan kedudukan karena perbuatan ithar tadi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga lihat bagaimana itharnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menemani Rasulullah berhijrah, beliau terkadang jalan di depan. Kalau khawatir ada yang mencelakakan Nabi dari belakang, beliau pindah ke belakang. Dan sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, maka beliau memberhentikan Nabi Muhammad. Ketika Nabi mau masuk, diberhentikan sama Sayyidina Abu Bakar. Biar saya yang masuk terlebih dahulu ya Rasulullah. Takutnya ada binatang buas, ada sesuatu yang mencelakakan. Maka masuk, dibereskan semua, sudah siap, sudah bersih, baru Nabi Muhammad diminta untuk masuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun punya sifat ithar. Dia rela mati buat Nabi Muhammad. Dia rela tercelakai buat Nabi Muhammad. Jadi punya sifat ithar yang luar biasa. Dan Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau saya yang wafat ya Rasulullah, wafat satu orang selesai. Tapi kalau kau yang terkena apa-apa ya Rasulullah, kalau kau sampai wafat, umat ini bagaimana? Saking cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi juga yang diriwayatkan bernama Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Suhaib itu dikenal sebagai pemanah yang handal. Ketika mau nyusul Nabi Muhammad, Nabi sudah hijrah, dia berangkat mau pergi hijrah, mau nyusul Nabi Muhammad. Diikutin sama orang kafir Quraisy, dihadang di jalan. Kata Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, kalian memang jumlahnya lebih banyak dari saya, tapi kalian kan tahu saya itu pemanah yang hebat. Gak ada sesuatu yang saya panah kecuali kena sasarannya. Dan kalian kalau sampai tetap menghadang saya panahin satu persatu dengan anak panah yang saya bawa. Setelah itu saya akan gunakan pedang saya untuk memerangi kalian. Setelah itu kalau pedang saya sudah musnah, anak panah saya habis, if'alu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian hendaki. Tapi kalian sudah kehilangan orang banyak. Sekalian sudah kehilangan orang banyak. Buat apa? Kalau bisa dihadang nggak sampai terjadi pertumpahan darah kan lebih baik. Maka orang kafir Quraisy nggak mau tahu. Kau datang sini dulu miskin, kau kaya di Mekah, kau enak sekarang kau meninggalkan Mekah. Nggak bisa. Akhirnya Suhaib berkata apa? Kalau begitu bagaimana kalau kalian saya tunjukkan harta saya di Mekah. Saya nitip di sini, harta saya di sini, itu saya tunjukkan, ambil buat kalian. Maka ketika dengar harta, ya orang kafir Quraisy sudah, Pak, sini hartamu, kau pergi sana susul sahabatmu, nggak ada masalah. Maka kemudian Nabi SAW
didatangi oleh Jibril. Jibril datang ngabarin kepada Nabi Muhammad tentang apa yang terjadi kepada Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi. Dikabarkan kepada Rasul SAW, kemudian turun ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, rela berkurban semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Maka dari itu ketika Suhaib ibnu Sinan datang kepada Nabi Muhammad langsung berkata apa? Ya Aba Yahya, rabihal bai', perniagaan yang menguntungkan wahai Aba Yahya. Maksudnya apa? Harta yang kau keluarkan tadi akan mendapat ganjaran yang besar karena kau rela kehilangan hartamu demi apa? Demi ikut hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Nah, ini pengorbanan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun butuh, mereka rela apa? Rela memberikan, mengutamakan saudaranya ketimbang dirinya walaupun mereka itu membutuhkannya. Nah, ini bukan amalan yang mudah, tapi kalau kita mau berusaha, kita mau belajar dari yang kecil terlebih dahulu, ya nanti kelamaan bisa. Seperti apa yang dilakukan oleh para kekasih Allah, para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dulu ada salah seorang saleh kena penyakit, nggak boleh makan makanan yang enak-enak. Jadi misal nggak boleh makan daging kambing lah, padahal dia sudah kepingin banget, tapi karena sakit nggak bisa. Dan dokter nyuruh sekian bulan nggak boleh. Akhirnya sekian bulan puasa dia, nggak makan. Setelah sembuh dari penyakitnya, namanya sudah kepingin makan enak, ini tidak boleh makan enak, maka di hari dia diperbolehkan istrinya masakkan dia makanan yang enak. Dia masakkan makanan yang lezat. Begitu sudah jadi baru ditaruh dan dia mau makan, ada pengemis datang ke rumahnya. Pengemis kelaparan minta makanan. Kata suaminya tadi, sudah ini kasihkan pengemisnya. Padahal ingin makan. Tadi seperti firman-Nya Allah tadi, memberikan makan sesuatu yang dia inginkan. Dia ingin makan, kata istrinya bilang apa? Gini aja lah. Istrinya nggak tega, gini aja. Lebih baik saya beri fakir miskin tadi sesuatu yang lebih dia sukai daripada ini. Kata suaminya, apa sesuatu yang lebih dia sukai? Dia tak kasih uang sebanyak harganya makanan ini. Ini roti yang saya bikin dagingnya nih, kalau lebih di jumlah saya 100.000, udah lebih baik dia tak kasih 100.000. Terserah nanti dia mau makan berapa uangnya, sisanya mau dibuat apa terserah dirinya. Kata suaminya, kalau begitu bawa sini uangnya, biar saya yang ngasihkan. Sama istrinya dikasihkan uangnya, makanannya pun dibawa, makanannya dikasihkan, uangnya dikasihkan. Jadi ketika sudah punya niat, gak batalkan niatnya. Punya niat mau ithar, mau mendahulukan, gak noleh sana sini. Walaupun istrinya bilang tak gantikan dengan harganya itu, sekalian dah harga-harganya dikasihkan. Karena apa? Ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menganugerahkan kepada kita sifat ithar, sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan kita dari sifat kikir dan dijadikan kita orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersabar atas musibah atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله الله الله
ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله الله ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله فلهذا سر يدعو في يساري وعساري فلهذا سر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي وبما قد حل قلبي من همومي واشتغالي الله الله ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله
ناديت ياهو قال يا عبدي أنا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. تمام كل سلم أعمال صلاح شان ظاهرا باطنا لافئة لكل شر جالبة لكل خير. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا إيكم في الدين وعلمنا إيكم التعوير وسكنا إيكم سواء سبيل ويجعلنا إيكم قراتين لسيد المرسلين ويختم أعمارنا بالحسنى وراض عنا في خير لطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.